Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, yang kami hormati Gubernur Jawa Barat, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro BUMN Majalengka, Direktur Utama PT BIJB, Perwakilan Dewan Komisaris PT BIJB, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, yang kami hormati Direktur Utama PT Kawan Sinergi Berkarya, Direktur Utama J-Trans, Direktur Utama PT Jasa Angkasa Semesta, Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo, Ketua Asperindo Jawa Barat, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam ruangan ini pada hari Selasa 23 Februari tahun 2021 dalam rangka acara kesepakatan bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT Garuda Indonesia Persero Tbk tentang percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan dan peningkatan layanan transportasi udara dan penerbangan kargo di Bandar Udara Internasional Kertajati. Berikan aplaus yang meriah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tema kegiatan kita ini adalah silih tulungan, yang berarti bahwa semua stakeholder saling bahu-membahu untuk kembali menggaungkan nama Bandara Internasional Kertajati. Saling berikan aplaus yang meriah. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Direktur Keuangan PT BIJB kepada Bapak Muhammad Singgi, kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat,
yang juga kami hormati para hadirin sekalian, izinkan kami untuk memohon kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memohon kepada Allah untuk diberikan kelancaran dalam prosesi acara hari ini, dan juga mudah-mudahan penerbangan perdana kargo ini menjadi pembuka pintu-pintu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Bapak Gubernur selaku pimpinan tertinggi di wilayah Jawa Barat mendapatkan bimbingan, mendapatkan rahmat serta kemudahan, dan juga mendapatkan anugerah makin dicintai oleh masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk yang beragama Islam, mohon izin kami pimpin, dan untuk yang beragama lain, kami persilakan dengan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana yassir, Rabbana yassir, Allahumma yassiru wa la tu'assir, Allahumma yassiru wa la tu'assir, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Singgi. Semoga dengan bacaan doa tadi, kegiatan kita dapat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kegiatan ini dapat berlancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya, laporan penyelenggaraan oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat. Kepada Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Yang terhormat Komisi 3, Pimpinan Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir secara virtual. Lalu yang terhormat Pimpinan Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga hadir secara virtual. Kemudian yang terhormat Dirut BJB Bapak Salahuddin Rafi. Yang terhormat Dirut PT Garuda Indonesia. Ini baru tahu namanya yang aslinya nih. Biasanya saya manggil Ayah Pak, zaman dulu kuliah Pak. Kebetulan saya
dengan kakaknya satu bimbingan tes Pak waktu itu, dan ini adiknya. Yang saya ingat memang tinggi banget semuanya Pak, keluarganya Pak. Pak Irfan, lalu yang terhormat Bapak Wakil Bupati Majalengka, Bapak Tarsono, yang terhormat Asisten Ekbang, Bapak Taufik BS, yang terhormat Komisaris PT BIJB Yayat Hidayat, kemudian yang terhormat Dirut PT Kawasan Sinergi Berkarya, kemudian yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan, rekan-rekan saya, Pak Heri Antasari, kemudian Kepala Dinas Pariwisata, Pak Didi Taufik, ya, Provinsi Jawa Barat, lalu Kepala Biro Perekonomian, Pak Beni Bahtiar, kemudian Kepala Biro BUMD dan Investasi, Ibu Agung, kemudian yang terhormat Dirut PT J-Trans, kemudian yang terhormat Dirut PT JAS, kemudian yang terhormat Ketua Kadin Jawa Barat, kemudian yang terhormat Dirut PT Indonesia, PT Pos Indonesia, kemudian yang terhormat Dirut Poslog, Pos Logistik, dan yang terhormat Bapak Kakakmil, Bea Cukai, Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat yang hadir juga di sini secara virtual, Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, lalu Kepala Dinas Indag Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Pak Yudi Aziz dari TAP dan juga jajaran Direksi BUMD. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Gubernur, saya hormati, dan Bapak dan Ibu sekalian, sengaja saya menyapa semuanya Pak, supaya ingat bahwa pada hari ini adalah salah satu momen yang bersejarah bagi kita, karena kita hasil mengaktifkan kembali terkait dengan Bandara Kertajati ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Garuda Indonesia Tbk, yaitu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan dan peningkatan layanan transportasi udara, serta launching penerbangan kargo Bandara Internasional Kertajati ke Bandara Hang Nadiem Batam sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini merupakan upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas transportasi udara yang bertujuan mewujudkan kolaborasi dalam upaya pemulihan dan transportasi ekonomi sebagai dampak pandemi virus Corona Disease 19 di Jawa Barat ini. Kemudian, adapun pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Garuda Indonesia tentang percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan dan peningkatan layanan transportasi udara dengan 6 ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dan penyediaan jasa transportasi udara penumpang dan kargo, lalu promosi dan packaging destinasi pariwisata, lalu yang ketiga adalah pengembangan kawasan, yang keempat, pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang kelima, optimalisasi program tanggung jawab sosial lingkungan bagi pembangunan daerah, dan yang keenam, bidang lainnya yang disepakati secara tertulis oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan bersama ini berlaku jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Untuk pelaksanaannya akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dan disepakati secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama. Bapak Gubernur, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, perlu disampaikan bahwa keunggulan pelayanan penerbangan kargo dari Bandara Internasional Kertajati antara lain, pertama adalah tingginya demand atas pengiriman kargo. Lalu yang kedua, jarak dan waktu tempuh yang lebih pasti. Lalu biaya surat muatan udara, jasa gudang dan pemeriksaan regulated agent yang lebih murah. Yang keempat, pelayanan gudang akan lebih tepat karena tidak ada antrian kargo incoming and outgoing.
Kemudian yang kelima, dimungkinkan untuk dilakukan peningkatan dan pengembangan frekuensi serta rute penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Kertajati. Yang keenam, telah ditetapkan sebagai kawasan pabean berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 847 tahun 2019. Dan yang ketujuh, pengelolaan terminal kargo telah memiliki sertifikat ISAGO dan juga IATA Safety Audit for Ground Operations. Selanjutnya, dapat kami sampaikan terkait launching penerbangan kargo dengan rute Bandara Internasional Kertajati menuju Bandara Hang Nadiem Batam. Dengan rencana take off pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, Selasa tanggal 23 Februari 2021. Menggunakan pesawat B737-800NG, pesawat tersebut telah dicarter oleh PT Kawan Sinergi Berkarya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hans Antoni dengan fasilitasi tim subdivisi transportasi dan logistik, Satuan Tugas Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dukungan Asperindo Indonesia dan Jawa Barat beserta anggotanya. Bapak dan Ibu sekalian, secara khusus perlu disampaikan pula bahwa terima kasih kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia, Direktur Utama PT Pos Logistik, Direktur Utama PT JN Express, Direktur Utama PT JND, dan yang akan memanfaatkan layanan kargo dari KJT ke atau Kertajati ke Batam, serta kepada Direktur Utama PT Bhinneka Sangkuriang yang telah memberikan layanan gratis angkutan darat dari Gede Bage Bandung menuju BIJB Kertajati. Bapak Gubernur dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kiranya Bapak Gubernur Jawa Barat dapat memberikan arahan pada kegiatan pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Garuda Indonesia Tbk tentang percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan dan peningkatan layanan transportasi udara, serta launching penerbangan kargo rute Bandara Internasional Kertajati ke Bandara Hang Nadiem Batam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk kepada Bapak Insinyur Irfan Setiaputra. Kami persilakan. Ini yang untuk launching ya, ya. Iya, Untuk launching kan. mau dipoto ini atau gimana? Ya, saya mohon maaf ini karena ukuran jadi mic-nya harus menyesuaikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil beserta seluruh jajaran, Direktur Utama Bandara Internasional Jawa Barat, Bapak Salahuddin Rafi, tanpa mengurangi rasa hormat yang kami hormati seluruh pimpinan lembaga, asosiasi logistik, serta mitra usaha kargo dan ekspedisi, Bapak Ibu undangan, serta rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sebuah kehormatan bagi kami dan juga bagi seluruh insan Garuda untuk bisa berada hari ini di tempat ini, dan marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dapat berkumpul dan berada dalam kondisi sehat walafiat. Melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat
tentu saja atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sehingga kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik. Kesepakatan ini merupakan wujud dari sudah lama kita melakukan diskusi dan kolaborasi antara Garuda Indonesia dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah di tengah pandemi COVID-19, khususnya melalui penyediaan dan peningkatan layanan jasa transportasi udara. Melalui kesepakatan ini, kami berkomit untuk melakukan pengembangan dan penyediaan jasa transportasi udara penumpang dan kargo, pengembangan kawasan, pengembangan kualitas SDM, dan tentu saja promosi destinasi wisata. Kolaborasi ini memiliki makna dan nilai penting bagi Garuda Indonesia, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, karena sebagai maskapai pembawa bendera bangsa, kami juga memiliki tanggung jawab dan visi yang besar, bukan hanya menyediakan jasa pengangkutan orang dan barang, namun juga berperan sebagai jembatan udara dan penyedia konektivitas, yang merupakan aspek fundamental dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu mengatakan kenapa PT ini namanya Garuda Indonesia, bukan PT Pesawat Indonesia, karena memang pendiri bangsa ini dan juga pendiri Garuda ini tentu saja memiliki mandat dan keinginan besar terhadap Garuda Indonesia ini. Sebagai BUMN, mungkin Garuda satu-satunya BUMN dengan nama yang tidak terlalu dikaitkan dengan tugas dia. Teman-teman PT POS, kita lihat PT POS, Telkom, telekomunikasi, PLN, listrik, pupuk, Krakatau Steel, semen, even Pertamina, di dalamnya ada minyaknya, dan yang lain-lainnya. Tapi kenapa Garuda Indonesia ini didirikan dan tidak diberi nama PT Pesawat Indonesia atau PT Transportasi Udara Indonesia? Tapi nama kita adalah PT Garuda. Karena di balik logo lambang kita Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Tugas kami adalah memastikan bahwa terjadi konektivitas antar bank, antar suku, antar pulau, antar kota di negara kita, dan tugas kita adalah menyambungkan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Tugas ini kami jalankan ketika pandemi ini pun terjadi. Jadi Garuda Indonesia tidak pernah berhenti terbang kemanapun. Kita sampai hari ini masih terbang ke Australia, masih terbang ke Cina, masih terbang ke Jeddah walaupun dilarang untuk umroh. Tapi kita punya banyak teman-teman kita yang ingin pulang. Kita juga masih terbang ke Belanda, Jepang, dan juga Korea. Di samping kita tetap ingin terbang, kita juga ingin menumbuhkan ekonomi daerah. Karena kita percaya bahwa bangsa ini akan menjadi besar ketika masing-masing daerah itu juga bisa tumbuh dan berkembang. Seperti disampaikan juga kami ingin menyatakan hari ini bahwa Kertajati ini merupakan salah satu area atau salah satu tujuan penting buat Garuda untuk dikembangkan. Tahun lalu ketika kami diminta untuk memegang Garuda, salah satu diskusi minggu pertama yang kita lakukan adalah bagaimana menumbuhkan Kertajati. Bukan hanya karena Kertajati penting buat masyarakat Jawa Barat, tetapi saya ini bukan orang Jawa Barat, tapi terlalu lama di Jawa Barat. Saya sekolah dan kuliah di Bandung. Kuliahnya terlalu lama, karena menikmati nunggu Kang Emil masuk, tapi belum masuk-masuk, akhirnya keluar juga. Karena waktu itu saya tahu ini sebentar lagi ada mahasiswa yang akan masuk, akan jadi gubernur, kita tungguin, tapi ternyata nggak masuk-masuk. Saya juga sempat memimpin PT Inti, Bapak-Bapak Ibu sekalian, selama 3 tahun, jadi kembali lagi ke Bandung, dan selama beberapa tahun terakhir ini, saya juga anggota Majelis Wali Amanat ITB dan juga anggota Advisory Board Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Jadi buat saya penting untuk membalas budi. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan menerbangkan pesawat 737-800 NG. Ini beda dengan 737 yang Sriwijaya. Bukan 777-200 yang kemarin ada masalah di Amerika, tapi ini adalah 737-800 new generation yang mempunyai kapasitas angkut 10 ton dan kita akan terbangkan sebentar lagi dari Kertajati menuju Batam. Kami berharap bahwa ini bukanlah penerbangan pertama dan satu-satunya,
Pak Gubernur, kami akan meneruskan komitmen kami untuk menumbuhkan perekonomian di Jawa Barat untuk kemudian bisa mengangkut komoditas unggulan sektor UMKM dan e-commerce di Jawa Barat. Sebelumnya Garuda Indonesia setiap minggu sudah melakukan penerbangan kargo langsung. Sebagai bentuk kolaborasi ini berlangsung dan kami memfokuskan diri lebih banyak saat ini dengan kargo. Kami banyak komunitas di Jawa Barat, Pak Gubernur. Demikian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Insinyur Irfan Setia Putra selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Acara selanjutnya, penandatanganan kesepakatan tentang percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan dan peningkatan layanan transportasi udara. Dengan segala hormat kami undang Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bapak Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, dan kami juga turut mengundang mendampingi Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Majalengka. Perlu kami sampaikan bahwa ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi yang pertama, pengembangan dan penyediaan jasa transportasi udara penumpang dan kargo. 2. Promosi dan packaging destinasi pariwisata. 3. Pengembangan kawasan. 4. Pengembangan kualitas sumber daya manusia. 5. Optimalisasi program tanggung jawab sosial lingkungan bagi pembangunan daerah. Dan poin yang keenam adalah bidang lainnya yang disepakati secara tertulis oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil ST MUD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, kami muliakan, kami doakan panjang rezeki, panjang umur, Bapak Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Irfan Setia Putra. Hadir bersama saya selaku pengendali wilayah di Majalengka, Bapak Wakil Bupati Majalengka Pak Tarsono. Bersama saya hadir Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengurusi teknis harian di Jawa Barat, beserta rombongan para kepala dinas, kepala biro, asisten, dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Forkopimda di wilayah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili juga Forkopimda Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati tentunya Dirut BIJB,
Pak Salahuddin Rafi bersama para komisaris, saya lihat ada Pak Yayat dan kawan-kawan. Yang saya hormati para direksi di bidang kargo, ada Direktur PT Jetrans, ada PT JAS, dan seluruh direksi-direksi yang berkaitan dengan logistik, ada PT Pos Indonesia, Pos Logistik khususnya, juga yang mengawal, memastikan semua taat aturan, hadir Pak Saifullah Nasution selaku Kanwil Bea Cukai Jawa Barat. Bersama kami juga secara vikon hadir sesuai tradisi adaptasi baru di COVID ini, hadir pimpinan Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, dan hadirin hadirat yang kami muliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, COVID ini selalu saya narasikan sebagai perang, Pak. Cuman perangnya dengan musuh yang tidak terlihat. Kalau dulu zaman kolonial perangnya jelas, lawannya jelas. Kalau sekarang perangnya musuhnya tidak terlihat tapi dia menghancurkan semua dimensi kehidupan, dari kehidupan dimensi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, semuanya. Kalau sudah perang, semua harus turun bela negara, itu poin saya. Yang terdepan tentunya yang profesi tenaga kesehatan, dibantu TNI Polri, kemudian Anda yang punya harta, bela negaralah dengan harta Anda. Kita menyumbang APD, menyumbang jadi itu dimensi bela negara bagi punya kelebihan harta. Yang berikutnya adalah Anda yang punya ilmu, mari bela negara memenangkan perang dengan ilmu. Dengan vaksin seperti Bio Farma, baterai mikrofon pun ikut prihatin. Ya. Dalam situasi COVID serba terbatas. Yang punya harta, punya ilmu, yang punya tenaga, sekarang kita butuh bela negara jadi relawan. Relawan tracing, relawan PPKM, mengawal di wilayah-wilayah. Yang punya jabatan, nah ini, bela negara dengan jabatan kita. Ya. Saya di level kewilayahan, gubernur, tiap hari saya ngambil keputusan, ya. Keputusan-keputusan yang seringkali tidak nyaman di mata masyarakat. Tapi dilakukan karena kita melihat perspektif lebih besar untuk menyehatkan. Kadang-kadang untuk sehat harus makan obat pahit. Nah, juga sama Pak Irfan, mari kita bela negara dengan jabatannya selaku Direktur Utama PT Garuda. Kalau semua hanya pakai hitung-hitungan semata-mata cash flow ekonomi saja, pasti pendekatan itu tidak ada dimensi-dimensi lebihnya, added value-nya. Itulah kenapa saya hadir spesial karena ini momen bela negara kita semua. Saya ingin nyemangatin PT Garuda Indonesia untuk menjadi brand kesayangan masyarakat Jawa Barat, Pak. Saat senang maupun saat susah. Kalau sahabat itu sebenarnya diukur pada saat susah. Kalau saat susah tetap bersama, ya itulah sahabat sejati, kira-kira begitu. Tapi kalau hanya saat senang saja, ya kita tahu umur persahabatan juga pendek.
Bapak Ibu yang saya hormati, 2021 saya optimis. Vaksin akan berjalan dengan lancar. Saya pun jadi relawan vaksin dari tahun lalu, jadi saya sudah disuntik 2 kali di bulan Agustus September. Karena kalau gubernur tidak jadi relawan, tidak banyak yang mendaftar jadi relawan sehingga produksi Bio Farma bisa terkendala. Alhamdulillah lancar, antibodi relawan rata-rata di atas 98%, sehingga bulan depan sekitar 7 juta dosis produksi Bandung sudah bisa diedarkan. Mulai bulan depan, profesi-profesi non-nakes akan disuntik vaksin. Jadi saya kira semua yang duduk di sini itu bulan depan mendapatkan jatahnya. Petugas bandara, TNI Polri, PNS, para tokoh masyarakat yang memang banyak interaksi, itu akan dilakukan vaksin bulan depan. Kalau semua lancar, tercapai 70%, maka lahirlah perlindungan kekebalan masyarakat yang disebut herd immunity. Ya. Nah, seiring dengan insya Allah berhasilnya vaksin, seiring dengan PPKM juga membuahkan hasil. Apa bedanya PSBB dengan PPKM? Kalau PSBB itu bottom up. Kota kabupaten memohon disetujui Menkes. Tapi tidak semua kota kabupaten melakukan, makanya hasilnya variatif, Pak. Tapi kalau PPKM ini top down, se-Jawa Bali tidak boleh menolak, harus PPKM mikro. Akibatnya kontrol lebih baik antar provinsi, antar kota. Maka dengan sedikit rasa lega saya umumkan per minggu ini zona merah di Jawa Barat hanya 5%. Ya. Jadi 95% wilayah Jawa Barat itu sudah relatif terkendali. Maka harusnya performa ekonomi kita, kira-kira gitu ya, yang lancar harusnya di 95% itu. Yang terdiri dari 55% zona hijau, ya, kemudian 40-an% zona oranye, dan another 5% zona kuning, kira-kira begitu. Maaf kebalik, 40-annya zona oranye, 5% kuning, 5% merah. Jadi saya menghimbau kepada Pak Sekda, Komite Pemulihan Ekonomi, Kadin yang hadir di sini, BUMN khususnya Garuda, Jawa Barat, mari kita bangkitkan, pulihkan 95% di 2021 ini ekonomi kita normalisasi. Tapi, ada tapi logikanya, selama pandemi ini belum diproklamasikan berakhir, maka protokol seperti ini masih berlaku. Ya. Jadi statistik turun, ya, tapi deklarasi pandemi berakhir belum. Artinya, mari kita produktif, tapi dengan protokol. Rumah sakit sudah lebih lega, Pak Irfan saya laporkan. Gara-gara libur Natal Tahun Baru yang banyak tidak mematuhi protokol, rumah sakit sampai kritis 80-an%. Sekarang dengan PPKM ini terus turun, minggu ini kami berhasil mengikuti standar PBB, kita keterisian rumah sakit hanya 58%. PBB itu standar kritisnya 60%. Nah, jadi tidak ada alasan, poin saya, untuk tidak menggerakkan ekonomi seluas-luasnya lagi. Jadi Pak Wakil Bupati, kalau ada 10 desa merah, tidak membuat satu Majalengka jadi harus dilakukan PPKM. Ya. Yang di PPKM adalah skala mikro. Tapi suplai makanan itu diperhatikan dan sebagainya. Itulah kira-kira berita baik hari ini. Nah, berikutnya, BIJB ini belum maksimal karena memang jalan tol dari Bandung ke sini Cisumdawu-nya sedang proses final.
Mudah-mudahan katanya akhir tahun dari PUPR itu bisa membuat ini lebih visible. Tapi jangan lupa tadi, kalau mengandalkan Cisumdawu, kita seolah-olah menganggap Kertajati ini main bisnisnya datang dari Priangan. Tuh. Padahal Jawa Barat tidak hanya Priangan. Sepanjang jalur utara dari Bekasi sampai Cirebon, ya itu satu logika ekonomi sendiri. Jadi poin saya, tanpa harus ada Cisumdawu, harusnya sepertiga ekonomi Jawa Barat bisa sudah bergeser ke sini. Cisumdawu itu kan menghubungkan Priangan, ya, tengah selatan Jawa Barat ke sini. Tapi kan utara Jawa Barat tidak butuh Cisumdawu sebenarnya. Itu poinnya. Nah, oleh karena itu saya minta Dirut, Komisaris kerja keras mempromosikan sesuatu yang pasti-pasti aja dulu. Karena penerbangan manusia ini memang lebih terbatas, karena COVID ini mensyaratkan interaksi manusia harus dikurangi. Maka semua bisnis interaksi sosial pasti terkendala. Konser tidak bisa, kan gitu ya, penerbangan terbatas, kumpul-kumpul apa semua menjadi terbatas. Karena musuh kita yang namanya COVID, senangnya ada di kerumunan. Semakin hilang kerumunan, semakin sedikit, tapi resikonya tadi. Ya. Nah, oleh karena itu, kargo itu poin saya, menjadi pilihan logis sebagai pengungkit ekonomi di masa sulit. Mungkin 80-20, ini teori sederhana aja. Sementara ini, jadi maksimalkan Pak Dirut ya, 80% ya sudah fokus aja kargo dulu. Yang penting cash flow, keuangan semua berjalan dengan baik. Nanti seiring dengan relaksasi traveling manusianya, penumpangnya tentunya kita membaik. Nah itu, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada PT Garuda Indonesia yang sudah bela negara memahami pentingnya Jawa Barat. Jadi Pak Irfan, Jawa Barat itu 1/5 Indonesia, Pak. Ya. Jadi kalau Jawa Barat beres, 1/5 Indonesia itu beres. 50 juta hampir jumlah penduduknya. Ditambah COVID yang hamil banyak, jadi mungkin nambah tahun depan. Ya. Karena intensitas bertemu lebih intens gitu. Tapi di sisi lain, banyak orang stres naik, Pak, sama COVID kita pahami. Termasuk perceraian juga naik. Ya. Kalau perceraian naik itu karena sering ketemu dengan pasangan, WA-WA-nya ketahuan. Jadi ada satu anekdot di medsos, seorang suami malam-malam haus, pengen bikin kopi manis. Dia nge-WA ke istrinya, karena mungkin jarak jauh. Itu gula di mana? Ya ada di dapur, lihat di rak, yang ada tulisannya garam. Suaminya bingung, kan saya nyari gula, kenapa ditulis garam? Kata istrinya balas WA, untuk mengelabui semut, biar tulisannya garam, sehingga dia tidak mau. Kok gula dikasih nama garam? Ya saya kan ikut kamu. Nah, itu ada selingkuhan Dewi, kamu namai di WA Jainuddin. Nah, gitu. Nah itu sedikit drama-drama. Kenapa perceraian meningkat? Karena intensitas lebih utama. Nah kembali ke urusan kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena ekonomi kami ini 1/5 republik, sekalinya berhasil, maka mengungkit si Indonesianya itu juga dari agregat angka-angka kami. Gitu. Saya bangga berbagai indikator ekonomi, sebenarnya akhir Desember sudah positif. Di
di atas 0, tapi karena digabung dengan catur bulan sebelumnya masih minus. Tapi real di lapangan hari ini pertumbuhan sudah positif. Kedua, walaupun masa pandemi, investasi Jawa Barat tetap nomor 1 ya, 120 triliun rupiah masuk. Saya selalu survei Pak Irfan, kenapa senang investasi di Jawa Barat? Jawabannya 2. 1, karena infrastrukturnya relatif lebih baik. Makanya kawasan ini, ya Cirebon, Patimban, Kertajati, ini kawasan masa depan. Karena punya bandara internasional, yang sebenarnya sudah siap, tinggal dimaksimalkan. Dan kemarin Patimban diresmikan Pak Presiden, ya. Kalau mau, jadi punya 2 pintu, tolong sebarluaskan, ya Ketua Kadin, Pak Sekda, mau ekspor lewat laut, gunakan Patimban, seperti mobil-mobil yang berat-berat, ekspor melalui pesawat, gunakan Kertajati. Jalan tol sudah ada, ya kira-kira begitu. Nah itu, ya. Jadi alasan pertama kenapa suka di Jawa Barat, Pak Irfan, karena infrastruktur kami lebih baik. Apalagi nanti kalau ada kereta api cepat Bandung-Jakarta, itu pertama di ASEAN. Yang berikutnya adalah alasan kedua kenapa investasi senang di Jawa Barat, itu adalah indeks produktivitas SDM Jawa Barat itu terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan buat kita. Sudah setara di ASEAN yang tertinggi Vietnam, indeks kita sama. Ada investor pindah dari Jawa Barat, Pak, dengan alasan upah. Dia balik lagi, beberapa kemarin lapor. Karena upah boleh murah di provinsi sebelah, tapi produktivitasnya hanya 0,6 dia bilang dari jumlah produktivitas orang Jawa Barat. Maka dalam hitungan bisnis, upah itu hanya satu faktor aja, bukan segalanya. Nah, jadi itu kelebihan warga Jawa Barat. Ya. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengubah paradigma. Paradigmanya selama ini dari zaman Orde Baru, semua terpusat di daerah Jakarta. Ya. Jakarta menguasai terlalu banyak resources pergerakan ekonomi. Logistik ke situ, politik di situ, pergerakan uang di situ. Nah, tren di masa depan ekonomi itu desentralisasi, bergeser ke daerah-daerah. Makanya sebelum ada Kertajati, Jawa Barat ini nggak punya bandara, satu-satunya provinsi yang nggak punya bandara internasional yang memadai, Pak. Provinsi lain bisa punya 2, 3 bandara dalam satu provinsi. Jawa Barat nggak ada. Makanya haji umroh ke Cengkareng. Kargo-kargo Kadin itu semua ke Cengkareng. Pajak, nilai tambah semuanya di Cengkareng. Oleh karena itu saya minta kepada Ketua Kadin segera pulang dari sini, kumpulkan semua pengusaha-pengusaha Jawa Barat, mari bela negara ke tanah Jawa Barat. Yang selama ini ekspor-ekspornya via Cengkareng, mulai hari ini wajib hukumnya memindahkan ekspornya ke Kertajati. Lamun tenurut KTP-na dicabut. Kira-kira gitu, ya. Perintah ini laksanakan. Karenanya saya mengucapkan terima kasih kepada sejumlah perusahaan-perusahaan yang hari ini memiliki semangat bela negara itu kepada tanah Jawa Barat. Ada PT Garuda Indonesia tadi, ada PT Kawan Sinergi Berkarya, ada hadir. Nah, ini dari Majalaya ya. Ada PT Mar Logistik hadir. Ada PT Pos Indonesia, terima kasih. Ada Pos Logistik, anak perusahaan, asosiasi-asosiasi angkutan, dan perusahaan-perusahaan lain, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan hari ini membuka cerita itu, ke depannya kita melihat ada pergeseran signifikan. Supaya tadi ekonomi Indonesia sesuai sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi Pak Irfan nyinggung-nyinggung Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi artinya ekonomi terpusat itu nggak keren. Sekalinya ada lockdown, ada masalah, susah. Tapi kalau receh-receh disebar, satu macet, lain-lain masih hidup. Makanya saya ini penganut politik desentralisasi, Pak Irfan. Apapun urusan saya delegasikan, saya monitor oleh sebuah sistem, jangan mengandalkan keterpusatan yang kadang-kadang melambatkan proses. Ya. Maka Jawa Barat melahirkan Digital West Java, Jawa Barat melahirkan konsep-konsep yang tidak mengandalkan manusia, tapi kepada sistem. Nah, termasuk khusus BIJB, selama belum ada bangunan-bangunan di bandara ini, ya Pak Yayat, Pak Raffi, tolong tanah-tanah nganggur itu dipinjamkan ke program petani milenial, ya. Biar kalau nanti datang lagi ke BIJB, nggak usah lihat rumput-rumput yang cost center, tapi melihat ada melon, ada mentimun, ada cabai. Selama bangunan tidak ada, buat apa punya tanah luas, tapi mubazir. Jadi ini perintah buat BJB, kerjasama dengan Pak Beni, Biro Ekonomi, karena kita akan mengurangi pengangguran dengan cara cepat, yaitu mengajak milenial pengangguran untuk menjadi petani. Petaninya 4.0 yang lebih canggih, ya. Nah ini bagian dari proses pemulihan ekonomi. Karena hanya 4 ekonomi yang tidak terpengaruh, pendidikan, kesehatan, pangan, digital, dan juga logistik bagian dari di sana. Itulah pola pikir strategi Jawa Barat, ya Pak Irfan, biar paham alur logikanya, kenapa hari ini sangat penting untuk menjadi ungkitan ekonomi. Dan saya meyakini kunci kesuksesan adalah kebersamaan. Semua boleh berkeringat, semua boleh sibuk sendiri-sendiri, silahkan, tapi hasilnya tidak optimal. Kita ini kayak tim sepak bola, yang berkeringat hanya penyerang, backnya kerja, nggak ada kemenangan. Kiper bekerja, back bekerja, penyerang tidak ada, juga Persib ayeuna, jadi can juara-juara. Jadi poinnya adalah kalau Jawa Barat pemulihan mau bangkit, kuncinya ego sektoral kurangi, kekompakan komunal kita tingkatkan. Nah ini, jadi saya titip Pak Irfan ngurusi logistiknya, biar saya yang marketingnya gitu. Ya, kemana saya ketemu saya mau nanya, kamu ekspor kemana? Geser. Gitu. Jadi itu saya komit Pak. Nanti pulang dari sini tugas saya melakukan itu, bagi-bagi tugas. Insya Allah kalau semua kompak seperti ini, saya meyakini hanya hitungan bulan-bulan terjadi pergerakan signifikan. Ya. Saya kira itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Saya dengar ada seremoni pelepasan ya, jadwal jam 11-an mengekspor barang lewat Batam. Saya Garuda membantu ekspor manggis ke Tiongkok ya Pak. Kebutuhan masih banyak. Kami tahu Hong Kong, Jepang butuh ubi misalkan. Jahe merah ke Singapura, jadi banyak produk-produk luar biasa. Nah, ini harus ditangkap oleh Majalengka dan sekitarnya. Seringkali hidup kita tidak bermanfaat karena kita tidak punya data. Good data, good decision. Bad data, bad decision. No data, no decision. Itu rumus hidup saya dalam memimpin itu. Maka perbaiki data-data ekspor, maka akan lahir perjodohan-perjodohan logistik yang sangat baik. Terima kasih, hatur nuhun, tetap semangat. Jabar ini mimpinya juara melalui inovasi dan kolaborasi. Hatur nuhun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk Bapak Gubernur untuk tetap tinggal di tempat karena kita akan mengadakan kegiatan seremonial pertukaran cenderamata
oleh Provinsi Jawa Barat dan Garuda Indonesia. Untuk itu kami mengundang Bapak Insinyur Irfan Setia Putra selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Untuk penyerahan cenderamata pertama dari PT Garuda Indonesia kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Berikan aplaus yang meriah. Cenderamata berikutnya diserahkan oleh Provinsi Jawa Barat kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, rekan-rekan media melaporkan ada berita sangat baik di hari ini. Tim pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat bekerja dengan luar biasa untuk mengaktifasi ekonomi Jawa Barat melalui sebuah ekonomi logistik yang memang di masa ini 2021 geliatnya sudah mulai tampak lagi secara maksimal. Nah, hari ini saya sebagai gubernur menandatangani kerjasama dengan PT Garuda Indonesia untuk melakukan pengangkutan logistik-logistik ke wilayah-wilayah di Indonesia dan insya Allah ke luar negeri produk-produk dari Jawa Barat. Sekarang ini masih banyak perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang ekspornya masih menggunakan bandara lain, ya. Sehingga perlu diedukasi, dipromosikan bahwa dengan kehadiran Garuda Indonesia, kemudahan untuk melakukan pergerakan logistik dan ekspor itu bisa dilakukan di Bandara Kertajati. Yang kedua, saya meminta dari pimpinan BIJB untuk memaksimalkan ekonomi non Cisumdawu, ya istilahnya. Karena Cisumdawu itu sebenarnya mengkonek Kertajati ke Priangan. Memang sangat besar, tapi bukan seluruhnya. Oleh karena itu ekonomi utara Jawa Barat dari Bekasi sampai Cirebon, bahkan sampai Jawa Tengah wilayah Barat itu sebenarnya bisa dikondisikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan logistik tahap 1 ini di BIJB, kemudian nanti tahap 2-nya pelan-pelan setelah pergerakan bisa dilonggarkan seiring dengan suksesnya vaksinasi dan berakhirnya pandemi, maka pergerakan penumpang pun bisa kita tingkatkan. Sementara juga Cisumdawu sudah progres, mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun depan koneksi itu bisa ada sehingga bisa ramai. Nah, ini satu upaya dan saya sudah meminta Kadin Jawa Barat, Tim Pemulihan Ekonomi untuk menginventarisir pergerakan-pergerakan ekspor yang masih menggunakan point of export di bandara lain untuk dipindahkan ke BIJB dimulai dari hari ini. Hari ini adalah pembukanya, nanti aksi-aksi nyatanya akan dilakukan setelah ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke PT Garuda Indonesia yang sudah memahami betapa pentingnya memulihkan ekonomi Jawa Barat dalam masa pandemi ini, karena kami ini 1/5 Indonesia dari sisi ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Sebelum banjir, saya mau tanya dulu yang masih urusan logistiknya. Izin Pak, izin Pak Bisnis Indonesia. Pak, 16 Februari lalu Bapak juga pernah membuat surat resmi ke Kemenhub dan juga Gubernur Jawa Tengah untuk pemanfaatan layanan kargo di Kertajati. Efektif sebenarnya mungkin di depan, tapi dorongan apa lagi yang akan Bapak lakukan? Terus dari sisi pemulihan ekonomi seberapa besar efek peningkatan layanan transportasi udara terutama kerjasama dengan Garuda Indonesia ini ke Jawa Barat, kira-kira harapan Bapak? Terima kasih. Ya, saya sudah ketemu pribadi dengan Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Beliau menyambut baik, itu tinggal di follow up di level teknis, bahwa bandara ini bukan berbasis batas politik administratif, tapi batas pelayanan populasi. Jadi kalau pakai jangka, bikin radius, kira-kira begitu ya, maka si radius itu akan kena pada populasi Jawa Tengah bagian barat. Nah itu Pak Ganjar sudah memahami, sehingga kalau tidak salah juga Jawa Tengah punya peran juga ya dari sisi pendanaan kan menggunakan Bank Jateng ya, Bank Syariah Jateng, sehingga secara histori lahirnya fasilitas ini tentulah bisa dimanfaatkan. Dan umroh-umroh terdahulu saat sebelum Covid pun, dalam waktu Pak Irfan itu banyak umroh di sini itu datang dari Brebes, dari wilayah-wilayah Tegal yang sisi barat dari Jawa Tengah. Kemudian berikutnya harapan saya tadi, ini adalah pembuka dari sebuah gagasan logistik. Nanti saya akan monitor setiap bulan. Semoga peningkatan ekonomi logistik ini menjadi andalan kami di Bandara Kertajati. Masih urusan dulu logistik. Mau nanya ke Dirut untuk Dirut? Untuk Dirut. Pak Dirut silakan. Langkah konkret yang dikerjasamakan dengan antara PT Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi apa aja Pak? Ya, mungkin teman-teman tolong sedikit dipahami apa yang dilakukan oleh Garuda bekerjasama dengan beberapa Pemda, khususnya Pemda Jawa Barat. Jadi penerbangan Garuda membawa kargo itu sebenarnya bukan cuma membawa apa yang selama ini bisa dibawa, tetapi memastikan bahwa dengan kapasitas pesawat yang besar kita bisa membawa komoditas yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, kami menerbangkan penerbangan dari Manado ke Narita. Itu 20-an ton isinya hanya ikan tuna. Kemarin kita juga menerbangkan dari Padang ke Guangzhou. 30 ton lebih isinya hanya manggis. Jadi kita mau jadi enabler, Pak Gubernur, Bapak teman-teman media sekalian, dengan penerbangan hari ini adalah penerbangan contoh bahwa kita bisa kok kerjasama dengan teman-teman semuanya. Hari ini ke Batam, saya tadi bisik-bisik dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur kalau bisa lain kali langsung aja ke negara-negara tujuan. Kami ada beberapa daerah tujuan yang selama ini terus terbang, dan kami berharap Jawa Barat atau Kertajati ini bisa jadi salah satu sumber perjalanan kargo yang terbesar setelah Jakarta. Karena apa? Karena saat ini semuanya lewat Jakarta, Pak, lewat Cengkareng, dan ini membutuhkan kerja yang terlalu besar dan waktunya jadi lama juga, teman-teman sekalian. Jadi seperti contohnya tuna, kita bisa bawa tuna hidup ke Jepang. Karena perjalanan yang singkat, kita berharap nanti kalau ada komoditas segar bisa kita bawa dari Kertajati ini. Jadi itu, dan tentu saja ke depannya kita akan menjalankan umroh dari sini. Dan kalau itu jalan semuanya, kita tentu saja berharap bahwa destinasi wisata di Jawa Barat ini bisa kita dorong juga. Demikian. Ya. Nah sekarang terkait banjir. Untuk maskapai yang sudah disepakati itu rute Manada, kemudian untuk pemerintah daya dukung apa saja yang sudah disiapkan untuk ini, misalkan sudah ada industri
sedang menangkal di sekitar bandara. Mungkin itu, terima kasih. Ya, ini saya minta Pak Dirut untuk menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau sebetulnya kan bandara Kertajati sudah menerbangkan kargo dan kapasitas terminal kargonya hari ini masih 35.000 ton, masih cukup untuk itu. Dan runway-nya juga sudah 3.000. Jadi untuk penerbangan air kargo sudah tidak ada masalah karena itu sudah memenuhi standar internasional. Kalau untuk logistik hub-nya, kita sedang siapkan kargo village, kampung kargo. Kampung kargo ini yang akan nanti akan melaksanakan tender, mudah-mudahan 1-2 tahun depan kita bangun, yang akan memadukan semua unsur-unsur regulated agent, custom, immigration, karantin menjadi satu, sehingga bisa memotong proses bisnis 40%, bahkan memotong cost-nya 20%. Berikutnya, bandara ini menjadi penyangga logistiknya Rebana Metropolitan, karena ada logistik hub di Aero City. Kita bangun juga untuk mengkonektivitaskan tadi Palembang, Subang, Sumedang, Cirebon, Yayu Majak Kuning, sehingga Kertajati menjadi penyangga logistiknya Jawa Barat. Ya, mungkin destinasi yang lain sedang kami siapkan, depannya Ujung Pandang, Kuala Namu, Medan, dan tadi internasionalnya juga. Terima kasih. Ya, terakhir pembatasan dalam situasi ini. Mau nanya lagi soal itu, komunitas apa aja Pak yang akan diterbangkan melalui kargo di BJB ini? Semua yang halal. Ya. Jadi tadi ada barang-barang industri dari Majalaya hari ini, ya, halal juga. Kemudian kami terinspirasi persiapan untuk komoditas pertanian. Kalau tadi di Minahasa ikan, di Padang manggis, untuk produk-produk Yayu Majak Kuning kita dorong ketimbang ke Cengkareng kita bisa ekspor di sini. Tapi yang hari ini kebanyakan bagian besar adalah barang-barang goods dari industri kecil menengah. Oke, terakhir urusan banjir. Jadi untuk kedaruratan semua tim sudah bergerak, ya. Curah hujan memang akan sangat tinggi sampai akhir bulan. Ada tanggul jebol, itu yang paling darurat di ujung Citarum, sehingga banyak kecamatan di Kabupaten Bekasi. Saya hari ini juga langsung ke sana. Dan untuk pengurangan potensi banjir, semua sudah dilakukan. Ada yang sudah beres 100%, contohnya adalah sodetan Sungai Cisangkuy yang membuat banjir Citarum bisa berkurang. Ada yang 50%, contohnya bendungan Sadawarna, kalau selesai insya Allah banjir Subang bisa terminimalisir. Kemudian yang Kali Bekasi itu lelang baru dimulai, proyek baru dimulai di tahun ini, mudah-mudahan akhir tahun selesai. Sehingga di tahun depan mudah-mudahan potensi banjir yang terlihat selama 2 tahun terakhir bisa secara signifikan kita kurangi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.